Halo, sorry, apa kabar teman-teman? Yes, ketemu lagi dengan saya di ngobrol bersama Devi di setiap hari Kamis. Oke, oh ya sebelumnya teman-teman saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga semuanya diberi Tuhan kesehatan dan kebahagiaan. Oke. Nah, ini seru banget nih. Sore ini kita akan belajar, kita akan ngobrol dengan seseorang yang luar biasa banget gitu. Seseorang yang jadi dia ini adalah seorang dokter muda yang juga seorang ibu muda gitu. Dan kita akan banyak sekali bertanya dengan dia tentang kesehatan anak, tumbuh kembang anak, suplemen untuk tumbuh kembang anak gitu. Ya, akan panjang yang kita bicarakan, jadi saya nggak akan buang-buang waktu. Saya akan segera undang seorang dokter muda ini. Udah gabung belum ya? Kita akan bicara, akan ngobrol dengan Dokter Rizda. Oke, kita cek apakah Dokter Rizda sudah bergabung. Rizda, iya ini dia. Pasti akan seru sekali teman-teman. Buat teman-teman yang punya pertanyaan tentang suplementasi untuk anak-anak balita, boleh disiapkan pertanyaannya. Halo Rizda. Halo, selamat sore semuanya. Mohon maaf lahir batin. Selamat Idul Fitri buat yang merayakan. Ya, selamat Idul Fitri juga ya Rizda. Maaf lahir batin ya. Iya, sama-sama. Seneng banget nih bisa ngobrol sama Rizda nih sore ini. Kamu fresh banget loh, cantik banget sore ini. Oh, pakai artistry. Udah pasti ya kalau pakai artistry, pasti cantik. Nah nih Rizda, aku dan teman-teman nih pengen tahu nih, bagaimana cara kamu memberi suplementasi buat Alena anak kamu. Oh ya, Alena tuh umur berapa ya Rizda? Alena itu anak saya, umurnya kurang lebih sekitar 2,5 tahun, hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun ya. Iya, dan aku lihat perkembangan Alena tuh luar biasa gitu. Dari bayi tuh, wow, sehat, badannya juga bagus. Terus perkembangan fisiknya juga luar biasa gitu, aktif, pinter. Nah, pasti kan kamu punya tips-tips nih. Apalagi kamu dokter, jadi kamu pasti tahu banget nih apa yang dibutuhkan oleh anak-anak. Gitu, Rizda. Boleh ya kita tanya-tanya ya, Rizda ya? Oke, siap, siap. Oke, nih aku pengen tahu nih, Rizda. Untuk membantu tumbuh kembang anak, itu apakah sebenarnya dibutuhkan suplementasi sih? Dari makanan yang dia makan aja apakah nggak cukup gitu? Oke, nah jadi sebenarnya untuk tumbuh kembang anak itu eh, paling butuh nutrisi maksimal itu, saya bahas dulu ya, ada namanya Mm-mm. makronutrisi dan mikronutrisi. Nah, makronutrisi atau makronutrien itu ada lemak, karbohidrat, dan protein. Nah, kalau mikronutrisi itu vitamin dan mineral. Nah, serta fitonutrisi yang kita tahu. Nah, tapi dengan pola makan kehidupan modern sekarang dan orang tua modern gitu ya, dari makronutrien ini deh, yang tadi kita butuh lemak, protein, karbohidrat, yang tercukupi itu si karbohidratnya itu gampang banget. Mhm. Tapi Mhm. untuk protein dan lemak yang dimaksud itu adalah lemak sehat. Nah, itu yang sangat kurang gitu, protein dan lemak sehat. Padahal Mhm. untuk anak-anak itu mereka sangat butuh untuk apa? Membentuk sel-sel baru, mengejar tumbuh kembang mereka itu protein dan Mhm. lemak gitu yang mereka Mhm. akan Mhm. segera pakai dan mereka untuk membentuk apa? Yaitu sel-sel baru mereka untuk tumbuh, untuk berkembang gitu. Mhm. Terutama Mhm. yang paling pesat-pesatnya adalah sel otak. Itu yang pesat-pesatnya di masa emas pertumbuhan 5 tahun pertama. Termasuk 6 tahun tuh termasuk hamilnya. Gitu. Hamil dianggap setahun sampai 5 tahun balitanya. Nah, itu makronutrisi. Terus mikronutrisi itu vitamin dan mineral. Nah, vitamin dan mineral di kehidupan modern sekarang itu
anak-anak tuh banyak yang susah makan sayur gitu ya. Banyak yang apa, orang tua yang dengan pola makan modern sekarang itu untuk memasak sayurnya itu membuat nutrisi di sayurnya itu menjadi berkurang gitu, sehingga banyak juga defisiensi atau kekurangan dari mikronutrisi, vitamin, mineral. Nah, dengan kehidupan modern yang saat ini seperti itu faktanya ya. Nah, makanya peran suplemen sebagai pendamping, bukan sebagai satu-satunya. Terus nggak makan real foods gitu, tapi sebagai pendamping itu sangat penting sekali gitu. Apalagi kalau anaknya masih di apa, golden period kita Golden di age 5 ya. tahun pertama itu gitu. Golden age itu jangan sampai udah lewat itu baru iya juga ya, nyesel ya gitu. Karena itu pesan-pesannya mereka itu di umurnya segitu, terutama otak. Nah, makanya kalau dibilangin perlu suplemen nggak, kalau menurut saya itu sangat perlu gitu. Kecuali kalau kita benar-benar bisa totalitas gitu, mengukur nilai gizi setiap hari. Oh, ini nggak kurang. Memasak juga proteinnya nggak pecah gitu, proteinnya nggak rusak dengan pemanasan tinggi, dengan pengolahan yang lama. Sayur juga yang bisa dapatnya organik, terus dengan porsi yang dibutuhkan gitu ya. It's okay nggak minum suplemen, tapi dengan kenyataan sekarang tuh kayaknya sangat ragu gitu untuk bisa memenuhi itu, makanya butuh suplemen. Tapi suplemennya juga bukan sembarang suplemen yang ada di oh ini yang katanya mengandung ini enggak juga, tapi suplemen yang benar-benar kita tahu sumbernya alami, organik, dan kalau ya penting juga untuk halal. Nah itu makanya kenapa penting dan cari yang sumbernya syaratnya itu tadi gitu. Ya, jadi nggak cuma suplementasinya, tapi cara pilih suplementasi itu juga penting ya Rizda ya. Yang apa tadi Rizda? Yang alami, terus sumbernya tepat, organik, terus sumbernya jelas ya. Tidak ada efek samping, tidak ada efek samping, dan ya kalau buat yang muslim kan concern ya halal. Nah, ya harus halal ya. Nah ini nih organik tapi nggak halal, atau oh ini apa halal tapi nggak organik gitu. Kalau bisa semuanya terpenuhi. Semuanya terpenuhi. Nah Rizda, sekarang kita mau ngomong masalah Nutrilite nih. Karena kan aku tahu ya kamu dari kecil ya Rizda ya. Aku tuh kenal kamu tuh dari kamu masih balita kali ya. Iya, jadi dan aku tahu banget gitu. Kamu dari kecil udah minum Nutrilite gitu. Karena orang tua kamu kasih Nutrilite dari kamu kecil, dan sampai kamu sekarang punya anak pun kamu udah langsung pilih Nutrilite gitu untuk suplementasi Alena anak kamu. Nah itu kenapa Rizda? Kenapa kamu langsung pilih Nutrilite? Udah pasti bukan karena kamu dari kecil minum Nutrilite aja kan, tapi karena kamu pasti tahu nih apa yang Nutrilite miliki, sehingga kamu percayakan Nutrilite kepada buat Alena. Nah, jadi gini, memang benar-benar tadi Bu Devi bilang, kalau cuma ibaratnya saya dikasih dari orang tua, tapi saya hatinya nggak seret, ya ngapain saya kasih gitu kan. Kalau misalkan ada yang lebih bagus dari Nutrilite, tapi kebetulan memang dari sebelum nikah, saya itu udah punya impian, sudah punya rancangan tentang pola asuh anak saya gitu, tentang tumbuh kembang anak saya. Nah, jadi kalau ada orang yang bilang, pola makan anak itu tergantung dari anaknya mau makan apa enggak gitu, itu salah sebenarnya. Justru gizi seorang anak itu ditentukan jauh sebelum anaknya itu ada gitu, dari ayah dan ibunya gitu, dari masa pembuahan, hari H pembuahan itu sudah sudah akan mempengaruhi bertahun-tahun kehidupannya mereka gitu. Nah makanya dari bahkan sebelum dari program hamil saya dan Rosti suami saya itu ya kita udah full dengan Nutrilite gitu. Nah, terus jadi ibaratnya waktu pembuahan tuh kita berusaha ya supaya bagus gitu, bibit unggulnya gitu. Nah terus waktu hamil itu juga saya yakin banget, kenapa? Karena ya Nutrilite itu yang tadi saya bilang kan syaratnya kalau menjadi suplemen harusnya alami, organik, yang halal, yang tidak ada efek samping gitu. Nah itu hanya bisa saya dapatkan
persyaratan-persyaratan itu cuman di Nutrilite dari Amway. Saya belum nemu dari merek lain yang bisa ngasih persyaratan seperti itu gitu. Dan dan jurnal-jurnalnya itu juga ada gitu. Bukan cuman klaim dari Nutrilite sendiri, tapi memang ada jurnal-jurnal yang bisa kita minta gitu, yang bisa kita baca. Jadi makin yakin ya kan. Nah terus nah ini yang seru banget gitu. Nah kenapa saya makin yakin sama Nutrilite? Jadi waktu saya hamil itu saya sempet ibaratnya kayak kecelakaan gitu. Saya lagi nyupir, kecelakaan, terus bleeding gitu, pendarahan waktu hamil Alena gitu. Waktu itu Rosi masih di Australia lagi kan. Nah jadi saya terus berobat kan ke dokter Agustin dan dikasih obat ya kan, tapi ternyata saya alergi sama obatnya. Jadi obat penguat kehamilan itu saya nggak bisa minum gitu, karena alergi. Dicoba sekali lagi nggak bisa karena alergi gitu. Nah ya udah, jadi bener-bener nggak bisa obat masuk. Nah terus saya udah mulai minum Nutrilite kan dari program hamil itu, udah minum, memang saya tadi yakin gitu ya. Nah terus saya konsultasi lagi tuh ke mentor ya kan, termasuk waktu itu juga Bu Devi, terus juga konsultannya Nutrilite. Nah disarankan maksimalkan lagi Nutrilite-nya. Nah Nutrilite yang dibutuhkan untuk memperkuat kehamilan, dan ya itu alhamdulillah ya waktu itu tanpa obat ya, karena memang saya alergi, bukan saya anti obat ya. Itu jadi bisa pendarahannya tuh berhenti sendiri gitu. Nah itu luar biasa. Luar biasa banget, dan saya ngerasa banget kehamilan saya itu tersupport banget karena itu gitu, karena Nutrilite yang kerasa banget ya pokoknya. Semakin jadi nggak cuman kita pilih Nutrilite yang tepat, tapi juga perhatikan dosisnya gitu. Oke ya. Oke, bagus banget ya Rizda ya. Aku simpulin ya, artinya kamu kenapa pilih Nutrilite untuk suplementasi untuk Alena, karena dia memenuhi syarat-syarat yang kamu cari untuk suplementasi anak ya. Yang tadi organik, dia alami, dia halal, dan sumbernya jelas. Oke. Nah sekarang nih, tidak ada kontaminan. Oh, tidak ada efek samping. Oke, nah ini semua ada di Nutrilite. Oke. Nah, sekarang aku pengen belum nemu merek lain yang bisa segitunya kayak Nutrilite. Belum nemu ya. Dan udah jelas Nutrilite itu memenuhi syarat yang seperti yang kamu mau untuk suplementasi Alena ya. Oke, nah kalau coba ceritain deh, kapan Alena mulai minum Nutrilite? Umur berapa dia mulai minum Nutrilite? Terus nanti sekalian jelasin nih Nutrilite yang diminum Alena, yang dimakan sih jelasnya, tepatnya bukan diminum ya. Nutrilite yang dimakan Alena itu apa aja? Jadi Alena itu mulai minum Nutrilite itu dari 6 bulan. Jadi sebenarnya kan Nutrilite itu untuk 1 tahun ke atas ya keterangannya. Nah cuman dari dia MPASI 6 bulan kan dia udah mulai MPASI, tunjang ASI. Nah itu kami sudah kasih high protein Oplan. Tapi dosisnya cuma 1 sendok makan bayi. 1 sendok makan bayi itu ditabur ke makan dia itu setiap dia makan gitu. Jadi bukan 1 scoop ya, 1 sendok makan bayi aja gitu. Nah, terus 1 sendok makan bayi ya. Iya itu karena apa ya, MPASI itu kan 6 bulan sampai 12 bulan kita bukan menyuruh anak untuk pinter makan, tapi fase dimana anak belajar untuk pinter makan gitu. Jadi nggak bisa kita paksa dia habisin gitu. Nah karena udah pasti kita nggak bisa maksa. Nah, tapi kan kita deg-degan nih, ibaratnya jangan sampai dia juga gizinya nggak terpenuhi gitu kan, karena dia masih fase belajar makan. Nah, makanya proteinnya itu kita kasih dengan porsi yang kecil, tapi saya yakin itu apa ya, signifikan gitu loh untuk Alena saat itu gitu. Nah, setelah umur 1 tahun, 1 tahun kan dia mulai kenal protein rasa lain gitu, mulai kenal high protein rasa berry sampai sekarang gitu. Terus mulai minum Nutrilite yang lain gitu, seperti ini ada yang chewable iron, yang chewable bentuknya kunyah, tablet kunyah, tapi zaman dulu waktu umur 1 tahun dia masih digerus, jadi dia bukan dia makan sendiri, enggak, kita gerusin terus kasih ke dia. Ini yang acerulase, ini yang chewable. Oke, sorry aku potong bentar. Digerus
Caranya waktu umur Digerus. 1 tahun itu digerus terus ditaburin di makanannya atau diminumin pakai air gitu? Oh, kalau chewable Ah, cuman digerus langsung disuapin aja ke oh, mulutnya disuapin dia gitu. aja. Oke, oke, oke. Mm-mm. Nah, jadi dia mengenal rasa kan, dia mengenal rasa, dia belajar mengenal tekstur, sehingga lama-kelamaan dia udah punya gigi, ya kan? Nah, itu kalau nggak salah umur 1,5 tahun, apa hampir 2 tahun gitu, saya kasih uh, utuh, ya dia punya aja gitu sampai sekarang. Hmm, oke. Gitu. Nah, kalau Terus apa lagi? sebenarnya sih Ha? ini ada chewable fruit and vegetable concentrate itu untuk sebenarnya kalau MW bilang kan untuk 4 tahun ke atas. Nah, tapi udah saya kasih dari anak kurang lebih umur 2 tahun sampai sekarang sesekali sih ya yang tiap hari yang tadi ini, yang ini yang tiap hari sama high protein. Nah, kalau yang ini ya seminggu 2 kali gitu saya kasih buat dia gitu untuk menunjang menambahkan gitu ya untuk fitonutrisinya. Ini yang meskipun klaimnya MW itu sebenarnya untuk 4 tahun ke atas, tapi ya karena saya baca kandungannya ini ya oke banget gitu loh sayang kalau nggak dikasih, jadi saya kasih sendiri. Oke, jadi mungkin bisa dikasih dosisnya, Rizda. Ini ada yang nanya nih, dosisnya berapa untuk anak umur 1 tahun? Kalau Nutrient yang tadi kamu tunjukin. kalau untuk Nutrilite ya, yang pertama dari apa high protein. Protein. Nah, kalau dari umur setahun, ya dari satu scoop itu bukan terus langsung mereka langsung harus habis gitu. Mungkin dia awal-awal apa? Mungkin setengah scoop dulu, terus nanti sorenya setengah scoop lagi. Tapi intinya satu scoop per hari. Nanti kalau di tes 2 tahun, lebih baik udah mulai 2 scoop per hari. Ini high Oke. protein. Mau yang offline, mau yang coklat, atau yang berry. Nah, terus kalau yang apa chewable ini, nah itu Mm-mm. kalau umur tahun mulai dari satu chewable dulu setiap hari satu 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 gitu kan. Nah nanti dia kan apa kelihatan banget kok kalau anak dengan nutrisi yang terpenuhi gitu ya. Dia juga akan lama-lama apa ya makin familiar dengan rasa-rasa ini, terus mulai umur 2 tahun tambah lagi jadi 2 sampai 3 gitu. 2 sampai 3 bisa. Jadi kalau umur 2 sampai 3 tahun tuh bisa sehari 2 kali, bisa sehari 3 kali gitu. Tergantung kebutuhannya dia juga. Kalau misalkan dia lagi kayaknya mulai kayak bersin-bersin, kayak aserolase kasih aja 3 kali sehari gitu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan nih, Rizda. Cara kasih proteinnya itu dikasih gitu aja, dicampur air aja, atau dikasih tambahan makanan lain? Kalau high protein itu high protein ya. High protein apa dulu? Karena kalau high protein yang all plant itu kan nggak semua semua lidah anak suka juga ya, jadi perlu diakalin. Nah kalau kayak anak saya, high protein itu dia mau minum kalau dicampur jus, jus apa jus buah apa jus sayur gitu ya, itu yang ditaburin all plant. Tapi kalau yang berry atau yang coklat atau sesekali dia nyeruput punya saya yang green tea itu cuma dikasih air aja. Nah bahkan anak saya tuh lagi suka dia high protein itu dia cuma kasih air sedikit, jadi dia ngasih sedikit airnya, nah terus dia bikin kayak gulali gitu loh, dibikin kental sama dia. Nah jadi Hmm. menurut dia itu permen gitu, jadi kalau anak Hmm. tetangga lain makannya permen, anak ya anak Nutrilite permennya diganti ini aja dikentelin, itu udah kayak permen gitu, Hmm. happy gitu Hmm. dia. Nah manisnya kan manis manis dari buah gitu. Nah Hmm. tapi tiap orang kan punya apa ya kreativitas masing-masing. Nah, Hmm. coba aja kreativitas masing-masing. Mungkin uh, punya ide apa gitu. Ya, Nggak salah juga dibikin sih, nggak ada yang salah dibikin gitu. es gitu juga oke ya, dibikin Iya, apa di cup-cup jadi lollipop. cup-cup es gitu, lollipop gitu. Jadi sebenarnya protein paling bisa Betul. diolah ya. Protein tuh gampang banget diolah gitu, mau dicampur buah macam-macam bisa. Apa dan yang menariknya apa dia nggak perlu kita tambah gula lagi, kan udah manis, sekarang manis alami ya kan. Cuman yang perlu diperhatikan adalah kalau protein ini itu harus diimbangi dengan air putih yang cukup gitu. Nah, jadi kalau misalkan Mhm. nih kayak ya, tetap dia bikin dia kental gitu ya.
dibikin kayak gulali gitu sama dia gitu. Dia nggak pernah sih makan permen gitu, dia nggak pernah, tapi menurut dia ini udah permen gitu bahasanya. Tetap habis itu saya usahakan dia juga minum air putih yang agak banyak gitu, seolah-olah dia Ya, kayak seperti dia minum setakaran itu airnya, ya, supaya dia oke. nggak perutnya nggak terlalu apa ya, khawatirnya kan sembelit ya gitu. Ya, ya, ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Rizda. Apakah anak umur 10 tahun dengan berat badan 56 kilo masih mencukupi chewable fruit and vegetable-nya? Anak umur 10 tahun, berat badan 56 kilo. Oke, mencukupi itu mencukupi apanya? Nah, kalau mencukupi vitamin C-nya itu masih kurang. Karena vitamin C di fruit and vegetable concentrate itu cuma 21 miligram di sini. Tapi kalau untuk fitonutrisinya itu sudah mencukupi fitonutrisinya. Nah, makanya kalau hanya untuk mengejar fitonutrisi, oke, ini cukup. Tapi kalau untuk mengejar ekstra vitamin C, kebutuhan vitamin C, tambah sama acerolase. Nah, acerolase ini vitamin C-nya 100 miligram. Lebih banyak gitu. Apalagi kalau di masa pandemi gini kan, kita bersyukur banget acerolase kan sekarang udah ready ya gitu. Nah, Ya, tambahin ini aja Ibu Ferry ya. very. Tuh. Tambahin ini Oh, Bu. oke, nah ini banyak pendapat seperti ini nih Rizda. Kalau udah minum Nutrilite, tuh anak pasti nggak pernah sakit gitu. Terus atau bahkan kadang-kala, ih anakku udah minum Nutrilite kok masih sakit sih. Berarti Nutrilite-nya nggak bekerja dong. Itu gimana tuh Rizda? Apakah iya tuh kalau udah minum Nutrilite artinya nggak pernah sakit tuh anak? Itu juga apa ya, pendapat yang keliru. Kalau anak nggak pernah sakit terus apa ya, anak nggak pernah sakit tuh tandanya dia selalu sehat. Justru normalnya orang itu termasuk anak-anak itu flu atau sakit itu ada periodenya 1 kali sampai 2 kali dalam setahun normalnya. Terus maksimal juga 2 kali juga gitu, bukan terus dia 3 kali 4 kali setahun gitu, berarti dia imunnya nggak kuat. Nah, jadi 1 sampai 2 kali sakit tuh per tahun tuh sangat wajar dan memang seharusnya seperti itu. Tapi, nah misalkan dia kemasukan virus gitu ya, apalagi udah sekolah gitu kan, pingpong virusnya. Nah, virus misalkan masuk lewat pernafasan dari atas gitu kan, terus dia udah mulai berusaha, tubuhnya si anak berusaha mengeluarkan si virus ini dengan cara bersin-bersin, dengan cara pilek gitu ya. Terus hari-hari selanjutnya virus kan makin turun ke tenggorokan, dia udah mulai kayaknya nggak nafsu makan, tenggorokannya mulai nggak enak gitu ya. Terus lama-kelamaan kan imunnya tuh antibody ya. Teman-teman udah banyak yang belajar antibody nih gara-gara kita pandemi kan. Nah, antibody kan mulai muncul ya kan di hari hari ketiga yang jelas. Bisa hari kelima, bisa hari ketujuh gitu. Tergantung imunitas kita, termasuk si anak ini tadi. Nah, dengan anak yang terus dia dikasih Nutrilite terus gitu kan, nutrisinya dia terpenuhi, pembentukan antibodi itu menjadi lebih cepat dan menjadi kuat gitu. Ibaratnya tetap virusnya masuk, tubuh berusaha ngeluarin, tapi tentaranya cepat-cepat datangnya dan terus diserang habis gitu loh. Makanya bukan berarti nggak bakal sakit, tetap akan ada fase 1 sampai 2 kali sakit, tapi lebih cepat sembuhnya gitu dibandingkan teman-temannya gitu. Jadi nggak usah khawatir dan nggak usah protes juga kalau anak saya tetap sakit gitu. Asal maksimal 2 kali setahun. Tuh. Ya, iya sih, itu juga yang aku alami sih, anak-anak minum Nutrilite. Kalau di sekolah temennya ada yang kena flu, pulang dia batuk, pilek ya paling sebentar, habis itu nggak sampai parah gitu, nggak sampai jadi masalah gitu. Oke, nah sekarang kalau masalah ini nih, Rizda, kebanyakan ibu tuh kan suka apa ya, bermasalah dengan anak yang susah makan tuh. Yang aduh makanya susah banget, maunya cuman susu atau maunya cuman roti, nggak mau makan sayur, nggak mau makan buah. Nah itu apakah Nutrilite membantu? Nah jadi gini, anak yang picky eaters atau anak yang milih-milih makanan, terutama dia nggak mau sayur, nggak mau ini gitu ya, itu something wrong dengan tubuhnya. Ada sesuatu yang dia nggak nyaman dengan tubuhnya gitu. Nah, yang ternyata akar permasalahan, jadi
anak susah makan itu sebenarnya alarm bahwa anaknya ada sesuatu nih yang nggak beres gitu. Karena anak yang sehat, anak yang dia nyaman dengan tubuhnya, dia akan makan semuanya yang sehat gitu, tidak akan menolak gitu. Nah, berarti kan alarm untuk orang tua tahu ini ada something wrong gitu, yang harus dicari akar penyakitnya. Nah, akar permasalahannya ternyata anak-anak yang picky eater atau yang milih-milih atau yang susah makan sayur itu ternyata karena kekurangan nutrisi mikro secara kronis, secara lama. Jadi nutrisinya dia tuh sebenarnya nggak terpenuhi, makanya dia nggak nyaman dengan tubuhnya. Jadi dia milih-milih makanan gitu. Apalagi kalau dia punya kebiasaan dikasih biskuit, dikasih makanan-makanan manis gitu ya, dia akan semakin nggak menyukai sayur gitu, karena bakteri baik dalam perutnya itu kan makanannya sayur. Nah, semakin dikasih makanan-makanan manis, bakteri baiknya itu semakin kalah gitu, sehingga dia semakin nggak semangat lagi makan sayur. Nah, karena akar permasalahannya dia nutrisinya kurang, jadi sebenarnya sambil kita mulai biasakan, mulai kenalkan dengan makanan-makanan sehat, sambil dibantu dengan suplementasi Nutrilite gitu. Kalau saran saya sih semua Nutrilite anak itu dikasih gitu. Nah, sambil berusaha lifestyle-nya diperbaikin, begitu Nutrilite ini memenuhi si gap-gap kekurangan nutrisinya itu, si anak makin nyaman dengan tubuhnya, nanti secara otomatis anak itu akan suka sayur gitu. Akan suka akan berkurang milih-milihnya, dan lama-lama dia dibantu orang tuanya juga menyodorkan misalkan jus sayur apa, makin suka lagi dia gitu. Oke, iya. Oke, luar biasa penjelasannya, sangat lengkap. Jadi penting banget ya Rizda kasih Nutrilite, suplementasi Nutrilite itu di umur sebelum 5 tahun ya, supaya kebiasaan makannya juga belum terbentuk ya. Betul. Justru kalau sebelum 5 tahun kebiasaan makan dia terbentuk, dia nyaman dengan tubuhnya, nutrisinya terpenuhi, dan dia jadi suka dengan sayur, itu jangka panjangnya bagus banget. Yes, oke. Benar sekali. Ini ada pertanyaan lagi nih Rizda. Dok, kalau anak sudah sedari kecil sudah minum suplementasi, apakah nanti antibodinya akan kuat jika terpapar dengan makanan yang mungkin kurang higienis, malah jadi gampang diare dan alergi? Ini ada pendapat seperti ini nih. Gimana menurut kamu Rizda? Oke, jadi suplementasi akan kuat dengan makanan malah jadi gampang. Oh gini, suplementasi itu beda sama higienitas ya. Jadi suplementasi itu untuk memang benar untuk memperkuat imunitas tubuh si anak gitu. Sehingga kalau misalkan ada dia merasa ada sesuatu bahaya menyerang gitu ya, patogen kuman ini menyerang tubuh dia, antibodinya akan lebih cepat menyerang, dan menyerangnya dengan tepat gitu loh. Bukan antibodi muncul tapi terus jadi salah nyerang kayak autoimun, bukan, tapi tepat sasaran. Nah, tapi kalau masalah diare, alergi, nah beda ya diare. Nah, kalau diare itu justru berarti anaknya terlalu higienis. Nah, anak yang terlalu higienis justru lebih gampang diare dibandingkan anak yang lebih terpapar sama yang sesuatu yang tidak terlalu higienis gitu. Nah, tapi dengan anak itu kita kasih nutrisi yang terutama high protein ya. Nah, high protein ini memperkuat pencernaan anak ya kan. Nah, dewasa aja kerasa, apalagi anak gitu. Ini memperkuat. Jadi kalau misalkan anaknya diare, itu jangan langsung panik, karena diare itu salah satu respon tubuh untuk mengeluarkan kuman, ya kan? Asal masih 24 jam ya, dan dikasih minum biar nggak dehidrasi gitu. Nah, tapi sambil dia mengeluarkan racun 24 jam pertama, kasih high protein, karena dia memperkuat si lapisan pencernaan itu, si anak itu. Nah, sambil nunggu sampai selesai diarenya. Nah, kalau untuk alergi ini akar permasalahannya beda lagi gitu. Nah, di alergi ini akar permasalahannya itu kekurangan nutrisi jangka panjang juga gitu. Yang biasanya itu bukan kekurangan nutrisi si anak gitu, tapi dari orang tuanya. Akan diturunkan DNA-nya. Dari ayah dan ibu DNA diturunkan gitu. Nah, sehingga anak itu juga kekurangan nutrisi karena penurunan DNA tadi itu. Nah, makanya banyak anak-anak zaman sekarang yang kena alergi. Makanya begitu tahu alergi, bukan terus ya tetap benar menghindari alergen, ya kan? Tapi
kalau cuma menghindari alergen, kita nggak memperbaiki si akar masalahnya, ya kasihan juga gitu. Nanti banyak nutrisi yang dia malah nggak dapet dari makanan yang bikin dia alergi. Nah, makanya Nutrilite tetap dikasih. Bahkan high protein kalau perlu didouble gitu. Air minumnya juga didouble supaya lebih cepat lagi alerginya sembuh gitu. Oke. Gitu. Ya. Keren banget jawabannya, lengkap banget. Nih ada pertanyaan nih. Kalau cucu saya usia 5 tahun, sementara saya kasih chewable konsentrat fruit and vegetable 1 sehari, apakah itu dosisnya cukup? Tadinya kurang selera makan, setelah dikasih ini selama 2 tahun, jadi mau makan nih kayaknya. Oke, nah itu ini Ibu Lili salah satu bukti nih bahwa minum Nutrilite anaknya jadi nutrisinya terpenuhi, mikronya istilahnya gap-gapnya terisi, jadi anaknya suka makan, tumbuh kembangnya semakin bagus. Nah, tapi kalau untuk usia 5 tahun, kalau hanya untuk ini 1 kali sehari cukup Bu, cukup. Cuman tetap kalau bisa dilengkapi dengan Nutrilite yang lain untuk anak-anak yang high protein dan chewables yang 3 ini, itu yang iron, chewable iron, lemak, acerulase, sama ini high protein yang rasa apa? Kalau green tea sih nggak usah dulu deh, ini aja yang berry, coklat, atau yang all plant ini. Nah, karena fungsinya beda-beda. Fungsi gitu. High protein itu beda-beda. Coba ceritain, Rizda, bedanya apa fungsi high protein yang macam-macam rasanya itu? Oh, kalau jadi fungsinya beda-beda, maksud saya itu termasuk si chewable. Tapi kalau high protein ini, misalkan yang berry nih ya, yang berry ini bedanya sama all plant sama yang ini, berry ini ada tambahan vitamin C, ya kan? Nah, teman-teman kalau mau penasaran itu sebenarnya ada di sini, bisa dibuka nih, ya kan nih. Tuh. Ini ada vitamin C-nya. Nah, vitamin C-nya juga nggak tanggung-tanggung. 1 takarannya itu vitamin C-nya itu 50 mg. Lumayan kan? Nah, jadi kalau kehabisan acerulase bisa pakai ini, atau misalkan aduh saya budgetnya terbatas untuk beli ini sama acerulase, ya udah beli ini dulu gitu. Nah, terus ini takarannya itu 13 mg. Terus ada kalsiumnya juga. Nah, terus kalau yang nih mana ya? Yang all plant ini dia nggak ada vitamin C-nya. Kalau yang all plant dia cuman protein, tapi satu sendok takarnya itu proteinnya kurang lebih 18 kalau nggak salah. Nah, terus kalau ini buat juga anak, kalsiumnya karena buat anak yang alergi susu sapi, susu sapi cocok ya pakai yang all plant ya. Iya, yang all plant itu kan nggak ada susu sapinya. Jadi kalau anak-anak yang dia alergi susu sapi, insya Allah cocok. Nah, tapi kalau anak-anak yang alergi susu sapi di luar sana, terus mereka minum high protein berry atau coklat, kebanyakan juga nggak alergi gitu. Karena susu sapi yang ada di high protein Nutrilite ini, itu susu sapi grass fed. Artinya susu sapi yang sapinya itu makan rumput, nggak dikasih hormon, nggak dikasih antibiotik, sehingga ya nggak bikin alergi gitu. Oke. Luar biasa kok Nutrilite ini. Rumputnya rumput organik yang dikasih. Rumputnya aja rumput organik yang dimakan sapinya ya. Yang dimakan sapinya. Iya. Nih ada pertanyaan lagi nih dari Rini. Dokter Merisda mau nanya, ibunya ada tiroid, apakah anaknya bisa kena tiroid? Lalu buat menjaga dan mencegah sebaiknya minum Nutrilite apa? Tiroid, oh ya. Kalau tiroid itu, jadi gini, meskipun penyakit itu ada yang bilang, oh ini penyakit keturunan, ini penyakit bukan keturunan, tapi yang namanya penyakit yang karena kelainan DNA itu bisa diturunkan. Nah, makanya kenapa sekarang banyak anak-anak yang banyak penyakit di anak-anak yang zaman dulu itu nggak banyak di anak-anak, sekarang makin banyak gitu, karena pola makan gaya hidup yang merusak DNA kebawa diturunkan. Nah, jadi kalau apakah anaknya bisa kena tiroid atau enggak ya, ada kemungkinan bisa. Tapi kabar baiknya
itu bisa dicegah gitu sebelum terjadi dengan cara memperbaiki DNA-nya gitu. Nah, dengan cara pola makan, gaya hidup yang sehat, terus juga nutrisinya dilengkapi dengan Nutrilite, ya insya Allah bisa nutrisi maksimal sehingga ya DNA-nya jadi DNA yang bagus gitu. Ya. Nah, kalau menjaga dan mencegah minum Nutrilite apa ya tadi itu semuanya yang tadi itu kalau bisa dilengkapi karena fungsinya beda-beda. Ya, sip. Nih, ini ada yang dari distributor baru nih, Rizda, pertanyaannya. Anak saya susah naik berat badan, jadi bagus ya pakai protein atau apa saja yang Nutrilite yang dibutuhkan. Mohon pencerahannya. Susah naik berat badan. Nah, umur berapa ini Ibu? Wah, umur berapa nih Ibu? Umur berapa, makannya gimana gitu. Jadi ya kita harus melihat juga tuh si anak memang kalau makan sambil nonton TV enggak gitu. Nah, itu karena itu pengaruh ya gaya hidup itu. Tapi ya tetap tadi kalau anak itu sudah nyaman dengan tubuhnya, pencernaannya nyaman dengan kita bantu nutrisinya pakai Nutrilite, pelan-pelan dia akan menjadi nafsu makannya meningkat gitu. Seperti tadi Ibu Lili ya, memang butuh waktu untuk Bu Lili 2 tahun gitu. Dan itu tiap orang beda-beda ya, tiap anak beda-beda. Ada yang 3 bulan udah kelihatan, ada yang butuh setengah tahun, ada yang butuh setahun. Semakin kecil anak itu dikasih Nutrilite, semakin dia akan nafsu makannya akan lebih cepat. Maksudnya perbaikannya akan lebih cepat gitu dibandingkan dia udah lebih gede lagi gitu. Jadi kalau masih kecil ya kalau itu ya segera aja investasi untuk Nutrilite untuk anak gitu. Apa aja itu Rizda yang untuk naikin berat badan tuh yang paling penting apa? Paling penting kalau nggak mau semuanya, yang paling penting high protein sama kalau udah di atas 4 tahun fruit and vegetable concentrate. Nah, kalau ada dana lagi nih tambah yang jatuh. Yang acerolase ini karena supaya apa? Supaya dia antibodinya lebih kuat, lebih gak gampang sakit. Karena kalau anak itu gampang sakit, berat badannya gampang tekor, betul Ibu-ibu? Begitu anaknya sakit, tekor istilahnya langsung terjun bebas. Berat badannya udah tekor. Naik turun lagi. Udah naik turun lagi. Iya benar. Oke, ini kalau untuk bayi umur 1 tahun, 1 tahun tuh udah masih masuk bayi ya? Untuk bayi 1 tahun, bagusnya high proteinnya rasa apa? Kalau 1 tahun, sebenarnya high protein yang berry dan yang coklat itu sudah boleh ya kan? High protein berry, all plant, coklat itu udah bisa untuk 1 tahun ke atas. Nah, tapi untuk pengenalan sih tetap saya sarankan yang all plant karena dia bisa dikasih di makanan, diselip-selipin di makanan. Nah, tapi kalau misalkan cenderung anaknya itu kira-kira kayaknya bakal lebih suka berry, nggak apa-apa juga dikasih yang berry. Kira-kira kok kayaknya anaknya bakal lebih suka coklat, ya nggak apa-apa, nggak salah juga dikasih berry atau coklat gitu. Daripada beli all plant malah nggak kemakan. Iya. Yang penting anaknya mau ya. Yang penting anaknya mau atau ibunya kreatif bikin anaknya mau gitu. Nah itu yang nomor 2 itu penting gitu. Kadang-kala kita suka nggak mau, anaknya nggak mau ya, yang ibu siapa, yang anak siapa gitu. Suka lupa. Oh ada jempolnya Om Risto. Oh ada jempolnya Om Risto. Bentar ya, ini banyak pertanyaan nih. Aku mesti baca dulu pertanyaannya ya Rizda. Soalnya beberapa udah terjawab nih. Tadi ada yang nanya anak pertama kena Nutrilite sejak umur 2 tahun. Sekarang udah 5 tahun, Masya Allah sehat. Sekarang adiknya 1 tahun. Apakah aman kalau saya kasih lebih cepat? Udah pasti jawabannya iya. 1 tahun udah bisa minum Nutrilite. Dok, kalau SLE bagusnya kasih apa ya? Apa itu SLE, Rizda? Oh, SLE itu autoimun. Jadi systemic lupus erythematosus, autoimun. Nah, ini ibu dokter ini kayaknya. Ini ampun, ada suhu juga di sini soalnya. Jadi kalau pengalaman saya ya, kalau dari saya, kalau ini anak yang kena SLE ya. Nah, tadi itu SLE itu
buat teman-teman yang mungkin nggak tahu autoimun atau SLE, jadi sel sel imun tubuhnya menyerang tubuhnya sendiri gitu. Tentara perangnya tuh menyerang rakyatnya sendiri gitu. Nah, makanya biasanya kalau anak-anak atau orang dewasa dengan autoimun seperti salah satunya SLE ini, itu dikasih penekan imun supaya imunnya nggak semakin brutal gitu. Nah, tapi gitu. Nah, tapi itu kasihan juga gitu karena dia akan lebih rentan dengan penyakit-penyakit lain juga karena imunnya kan disupres. Nah, tapi kalau pengalaman saya yang saya lihat, meskipun awal-awal saya juga ngobrol sama suami, saya diskusi sama rekan saya yang dokter anak juga gitu ya. Agak sama ada juga dokter yang waktu di leadership seminar gitu ya, yang memang paham Nutrilite juga, dengan dikasih high protein sama acerolase itu enggak membikin autoimunnya brutal gitu. Kan yang ditakutin kan kalau kita ngasih vitamin C, autoimunnya malah semakin brutal ya tanda kutipnya. Tapi ternyata enggak. Dengan dikasih high protein, pencernaan semakin bagus. Nah, pencernaan yang enggak baik itu sebenarnya salah satu akar penyakitnya autoimun gitu. Nah, dengan kita ngasih high protein berry nih misalkan, yang biar anak-anaknya doyan gitu, itu juga udah mulai kelihatan signifikan. Nah, terus sama kalau memang dirasa ada ya orang tua yang aduh ragu-ragu dok, misalkan kalau mau ngasih vitamin C-nya yang nggak apa-apa juga, kasih yang fruit and vegetable gitu. Dua ini itu untuk autoimun itu pengalaman saya ya itu bagus banget gitu. Dan ada grup saya sendiri itu yang alhamdulillah autoimunnya remisi dan nggak pernah kumat sampai sekarang. Jadi anak-anak udah kena autoimun rheumatoid arthritis, itu kasihan banget gitu. Jadi lututnya, sendinya itu bermasalah gitu, anak SD. Tapi Nutrilite-nya dikencengin ya kan, semua Nutrilite bahkan diminum, terus high proteinnya luar biasa gitu. Malah alhamdulillah remisi, nggak kumat-kumat lagi sampai sekarang. Luar biasa. Keren banget ya Nutrilite ya. Luar biasa. Tapi butuh keyakinan orang tua, orang tua, karena kalau misalkan kita kasih konsultasi juga ke orang tuanya, atau orang tuanya nanti gitu. Kalau orang tua ragu ya udah ibu yakinnya yang mana deh gitu. Ya, nih ada pertanyaan lagi, dok. Mau tanya, anak saya konsumsi acerolase dan nafsu makannya bertambah, sehingga bobotnya bertambah terus. Apakah saya harus stop konsumsi acerolase-nya supaya nggak kelebihan berat badan? Jadi acerolase ini memang berapa kali sehari Ibu Vina. Kalau acerolase, iya benar, dia memang berarti anak ibu tuh udah mulai nyaman dengan tubuhnya, nafsu makannya bagus. Nah, tinggal ibu mengarahkan makanannya. Tadi itu kan kita butuh makronutrien, itu ada lemak sehat, protein, dan karbohidrat. Nah, pola makannya mungkin selama ini yang tersedia yang karbohidratnya tinggi gitu. Jadi dengan satu piring kalorinya berlebihan gitu. Jadi bikin gemuk gitu. Nah, coba acerolase nggak perlu dikurangin, vitamin nggak perlu dikurangin ya kan. Tapi coba dikasih karbohidratnya yang lebih yang lebih kompleks, misalkan kayak nggak nasi putih, misalkan kasihnya nasi merah, itu nggak masalah, kasih ubi, kasih singkong gitu, terus gandum, terus lemak sehat ya kan. Lemak sehat itu anak saya umur 2 tahun pun udah saya kasih salmon loh, untuk lemak sehatnya gitu. Terus protein, jangan lupa, protein itu penting banget untuk membakar lemak yang tidak sehat dalam tubuh, termasuk untuk anak gitu. Jadi biar dia menimbunnya yang karena protein itu bakal kepake gitu untuk otaknya, untuk tulangnya, untuk apa, daripada kita ngasih karbohidrat ya cuma ke numpuk aja gitu. Ganti pola makannya, Bu. Jangan dikurangi pola makan. Nah, jangan diberhentikan acerolase-nya karena itu sumber vitamin C yang dibutuhkan sama anak kita. Iya. Nanti malah anak ibu turun berat badannya karena flu, karena sakit. Betul. Apa yang harus dilakukan jika anak saya umur 5,5 tahun? Jika minum high protein kadang-kadang beruntusan.
Apakah karena alerginya masih sensitif? Apa karena lambungnya masih sensitif ya? Anak saya alergi susu sapi. Oke. Sekarang udah minum Kalmak, Mm-mm. Acerola dan probiotik. Nah, Ibu, Bu Syani ya, Ibu kalau memang dirasa anaknya masih sensitif sama high protein dairy yang ada susunya, ya ganti dulu aja sama yang nggak ada susu sapinya, sama yang Mhm. Alplan. Nah, terus apakah lambungnya mas? Iya, pencernaan panjang ya Ibu, pencernaan kan dari mulut sampai paling bawah itu pencernaan, Hmm. terutama ususnya Mhm. yang panjang itu berarti masih ada masalah gitu di ususnya penyerapannya terutama. Mhm. Nah, jadi bukan berarti terus stop protein karena kita sangat butuh protein dengan kasus seperti ini untuk menambal ibaratnya kebocoran-kebocoran di ususnya. Nah, Mhm. terus Kalmak lanjut silakan karena itu menyamankan pencernaan juga. Acerola lanjut banget gitu. Terus probiotik silakan lanjut gitu dan probiotik itu bisa kita dapat dari makanan dan minuman fermentasi dan Mhm. fermented foods and drinks itu luar biasa akan sangat menunjang penyerapan Nutrilite. Bukan, saya nggak bilang Hmm. suplemen ya. Yang saya bilang adalah real foods. Jadi benar-benar yang misalkan kayak tape, kayak apa? Hmm. Iya itu tapi nggak Tape ya? kebanyakan juga. Tapi itu fermented foods, jadi dia sehat, Hmm. dia probiotik Mhm. alami. Jadi kalau Oke. satu suap tape itu triliunan bakteri baik. Nggak ada suplemen yang bisa Hmm. ngalahin. Maksudnya Oke. kalau dia nggak sensitif sama tape ya, kalau dia nggak sensitif, kalau Mhm. dia sensitif yogurt gitu ya, yogurt juga nggak Yogurt. harus dari yogurt susu Mhm. sapi, ibu bisa beli kelapa muda atau kelapa tua di blender gitu ya sama si airnya, terus beli apa tuh namanya yogurt yang ada bakteri yang hidupnya itu 1 sendok aja dimasukin ke 1 jar, tunggu besoknya itu udah jadi yogurt coconut yogurt gitu. Hmm. Ya itu Wah, tips yang dan luar itu biasa coconut, nih. iya coconut yogurt itu kalau nanti disisain sedikit, ibu blender coconut lagi, kelapa lagi, dikasih lagi di situ, dia jadi coconut yogurt lagi gitu. Nah, Hmm. itu akan sangat menunjang untuk penyembuhan alerginya bareng-bareng sama dan menunjang penyerapan Nutrilite. Lihat aja Bu, dibuktiin aja gitu. Jadi probiotik tuh nggak harus suplemen gitu karena dari real foods itu satu suapnya itu triliunan bakteri baik gitu. Wes, keren-keren nih. Ini Banyak tadi sih ada contohnya pertanyaan. Iya, tuh. bentar-bentar. Anak saya ada kasus asma karena alergi debu dan dingin. Suplementasi yang cocok apa, Dok? Anak saya ada alergi asma karena dingin. Asma, ya dia ada masalah asma karena alergi debu dan dingin. Nutrien yang cocok Oke. apa? Anak-anak ini Nah, berarti ya. kembali lagi alergi kan. Nah, alergi itu erat kaitannya sebenarnya sama pencernaan ya kan. Nah, dan apa namanya daya tahan tubuh itu erat banget kaitannya. Nah, berarti high protein itu penting banget supaya pencernaannya menjadi sehat gitu. Menjadi kebocoran-kebocoran itu ditambal-tambal gitu. Jadi alergen-alergen itu nggak gampang terserap tubuh gitu. Nah, tapi kalau kayak alergi debu itu kan memang paparan luar ya, bukan dari makanan gitu. Nah itu ya imun, lagi-lagi imun kita tingkatin high protein, acerolase, karena ini benar-benar terbukti ya memang ada fakta ilmiahnya, antibody itu ya ini kuncinya gitu. Alergi itu kuncinya dua ini nih. Syukur-syukur bisa Alergi ya. ditambahin sama kalau udah 4 tahun ke atas atau 3 tahun ke atas nih kelihatan. Ya. Nah ini nih gitu. Oke, jadi kalau alergi ada masalah alergi kuncinya adalah high protein dan acerolase ya. Acerolase. Oke, ini banyak pertanyaan loh, banyak pertanyaan nih Dokter Rizda. Sama Semoga Beliska cukup ya. Ibu. Sama beli Sky itu jangan Beli lupa drive untuk. gitu. Nah, betul. Kalau anak dengan Down syndrome, cocoknya konsumsi apa untuk menunjang perkembangan otaknya? Anak autisme, Down syndrome gitu ya, itu juga masalah pencernaan lagi. Nah, pola makan, gaya hidup harus diperbaiki. Nah, high protein itu akan sangat membantu. Nah, high protein tapi pilih yang tubuhnya nyaman ya. Nah, kebanyakan
nyamannya itu yang all plan nyamannya. Nah, kalau kira-kira nanti seperti ibu tadi ya, kok kayaknya dia masih sensitif ya, mundur dulu deh ini, kayak orang dansa maju mundur gitu kan, karena kita kan sambil ngeliat respon anak. Nah, kasih dulu yang ini, diakalin gimana cara ngasihnya, sama nutrisi-nutrisi yang lain itu semua dikasih, karena kan untuk mengejar tumbuh kembangnya ya. Nah, dan ada namanya mana tuh, chewable. Iya. Nah, ini juga membantu untuk otaknya, untuk konsentrasinya, untuk sarafnya. Ini sangat membantu chewable iron kita. Yeah. Nah, dan mayoritas anak Indonesia itu anemia. Jadi saran saya sih chewable iron tuh kasih aja ke semua. Karena kebanyakan anak Indonesia tuh, apalagi yang orang tuanya suka ngeteh, nah biasanya anemia gitu. Oh, orang tuanya suka ngeteh, waktu hamil suka minum teh, anaknya kecenderungan anemia ya, Rizda? Iya, betul. Okay. Karena teh itu menghambat penyerapan iron, menghambat penyerapan zat besi gitu. Apalagi kalau yang susunya dicampur teh ya, ada kan tuh yang orang tua ngirit susunya dikasih teh. Aduh, itu zaman dulu anak-anak saya kecil, saya sering lihat itu orang tua kasih anaknya minum kayak pakai botol susu tapi isinya teh gitu. Dia bilang, iya habis susunya minum susu terus boros, jadi saya kasih teh gitu. Aduh. Iya betul. Jangan dikasih teh ya ibu-ibu ya anaknya, nanti bisa anemia ya. Iya. Nah ini sambil cari pertanyaan, tadi ada yang bagus banget. Oh ya, anak saya sudah kena radiasi HP. Wah, anak-anak udah kena radiasi HP. Elektromagnetik. Apakah ya, HP itu. Iya. Apakah Nutrilite yang sebaiknya dikonsumsi? HP, WiFi itu elektromagnetik ya kan, yang mana kita tidak bisa melihat, tapi dia merusak DNA kita. Nah, kembali lagi basic pertahanan tubuh supaya DNA kita tetap sehat ya. Fondasinya harus dibenerin gitu. Seperti tadi tuh, kenapa Nutrilite itu ada berbagai macam Nutrilite dipisah-pisah seperti ini ya, memang untuk mengisi gap-gap kekosongan yang perlu dikejar tadi. Nah, kalau bingung Nutrilite yang mana, kalau Bapak Ibu punya dana ya beliin aja semuanya gitu, nggak masalah kok, nggak ada efek samping juga. Kasih aja gitu. Nah, terus kalau saya salmon itu sudah saya kasih ke anak saya. Nah, ada yang anak balita udah bisa ngunyah gitu kan, terus dilepeh si soft gelnya. Tapi kalau anak saya ya disobek aja, gunting gitu ya. Nah, dikasih ke sendok, langsung aja. Kalau anak saya udah mangap aja karena udah rutinitas kan dia kayak gitu. Nah, memang itu tidak ada klaimnya MW, karena klaimnya MW salmon kan untuk remaja ke atas ya. Tapi ya karena saya baca dari beberapa jurnal gitu ya, yang saya sama Rosi juga kita diskusi, itu kan anti radangnya bagus banget tuh ya kan, DHA-nya juga bagus banget gitu, dan dosisnya untuk anak satu soft gel per hari itu juga udah cukup banget gitu. Beda kalau sama kita 3 kali sehari kan, anak 1 kali sehari udah bagus banget gitu. Dan kalau sayangnya kan memang Nutrilite belum bikin yang khusus buat anak yang ada rasa ini rasa itu gitu ya, jadi masih yang rasa ya kuat-kuatan deh. Anak saya awalnya nggak mau, tapi lama-lama kebiasaan jadinya mau gitu. Nah, mungkin someday Nutrilite akan bikin yang salmon omega 3 yang untuk anak-anak gitu. Tapi kalau daripada kita bingung nyari minyak ikan yang lain nggak jelas apa yang untuk anak-anak, udah salmon aja dipecahin, karena itu benar-benar murni omega 3-nya dan tidak ada heavy metals atau logam berat yang justru bisa bikin autisme, yang bisa bikin Down syndrome dan lain-lain, banyak resikonya. Udah pecahin aja tuh. Ya, ini sekaligus menjawab pertanyaan siapa tadi, ada yang tanya apakah anaknya udah minum salmon apakah aman ya? Berarti aman ya, boleh ya, tapi dosisnya mesti diperhatikan, 1 aja sehari. 1 aja sehari gitu, 2 tahun ke atas ya. 2 tahun ke atas. Oke. Sama kalau anaknya kira-kira dia tipenya kalau berdarah susah berhenti, ya seminggu sekali 2 kali gitu. Tapi kalau anaknya kayaknya kalau lecet, jatuh, berdarahnya nggak masalah, nggak lama berhenti, ya udah kasih aja tiap hari 1 soft gel. Gitu. Ya, bagus untuk kecerdasan, bagus banget tuh dia. Bagus untuk kecerdasan. Bagus banget. Betul. Nih, ada yang nanya, kalau acerola dan chewable iron dicampur susu boleh nggak?
Soalnya anak saya nggak suka dimakan langsung. Nggak Acerola masalah dan sih. mm, Acerola sama chewable apa ini ya? Acerola iron, sama iron. chewable Jadi iron. gini, sebenarnya nggak masalah acerola sama chewable iron dicampur sama susu. Cuman yang dikhawatirkan itu akan teroksidasi gitu, akan ibaratnya nutrisinya nguap gitu loh, karena nggak langsung dimakan. Kalau memang mau digerus atau mau dicampur ke susu, ya langsung buru-buru diminumin gitu. Jadi jangan dicampur di susu banyak gitu dalam misalnya 250 mili, nanti kan udah nguap ya. Kalau langsung ditelan mungkin nggak Ibaratnya ya apa-apa. teroksidasi, nggak apa-apa. Nah, tapi kalau saya bisa rekomendasiin minum chewable iron sama chewable calmak ini kalau bisa jangan berbarengan waktunya. Kalau bisa misalkan nih pagi acerolase sama ini, atau acerolase sama ini pagi, siang gitu ya. Nanti terus mungkin sorenya acerolase sama iron gitu. Karena high protein masukin aja kapan aja. Nah, kalau calmak sama chewable iron ini akan rebutan rebutan gitu untuk penyerapannya. Jadi kurang maksimal. Sedangkan kalau acerolase sama iron minumnya bareng-bareng, malah penyerapannya dua-duanya akan lebih maksimal. Acerola sama calmak, chewable itu juga penyerapannya akan lebih maksimal. Oh, oke. Ya? Nah, ini penting ya, teman-teman perlu dicatat ya. Nih, ini pertanyaan terakhir nih sebelum nanti Rizda kasih tips-tips. Untuk anak yang kebanyakan main handphone dan gadget, apalagi nih di masa harus di rumah aja, sekolah di rumah itu gadget itu udah pasti setiap hari ya anak-anak. Apakah bisa dibelikan bilberry dan berapakan dosisnya untuk apa supaya nggak ada radiasi? Umur berapa ya? Jadi gini, umur 10 tahun kalau ini Bu Ferry yang nanya. 10 tahun ya. Bilberry sebenarnya sih anaknya ada minus apa? Karena sebenarnya kalau dia dikasih salmon aja udah membantu banget kok, nggak harus bilberry sebenarnya. Ya, salmon, kecuali kalau memang dia punya khusus masalah sama mata gitu, karena bilberry kita kayak kan kacamata gitu ya. Karena bilberry kita juga ada antioksidan vitamin A-nya gitu kan, ada multikarotinnya juga. Nah, sebenarnya sih nggak masalah juga kalau cuma diminum sekali sehari atau 2 hari sekali, itu juga nggak masalah sih sebenarnya. Cuman kalau misalkan dilengkapi salmon, justru tuh membantu banget gitu. Nah, dan bilberry ini lucu ya, bilberry ini suplemen yang lucu, dimana kalau yang minum bilberry, reaksi awal-awal itu biasanya unik-unik gitu. Ada yang anaknya bilang, remaja sih yang saya sih belum pernah ngasih ke anak-anak gitu ya, tapi kalau 10 tahun, 12 tahun ke atas, saya berani kasih Sistans, saya berani kasih bilberry gitu. Nah, kalau bilberry ini biasanya ada yang bilang matanya belean, ada yang bilang matanya pusing gitu, kayak ketarik gitu. Nggak apa-apa, lanjut aja, karena itu respon awal. Ibaratnya kalau bahasa orang sekarang tuh bilangnya detox gitu. Nanti setelah lewat gitu ya, setelah ibaratnya seminggu, 2 minggu, dia pandangannya akan lebih clear, lebih jelas. Terus itu nih keluhan-keluhan mata, beleknya apa segala macam hilang gitu. Ya itu ibaratnya kalau saya bilang detox penglihatan bilberry itu di awal-awal. Oke. Iya, waktu kita udah mau habis nih Rizda. Nggak terasa ya, udah mau habis waktunya ya. Luar biasa sekali informasi yang kamu berikan. Tadi sebelum Rizda kasih pesan-pesan nih, tadi Rizda sempat cerita ke saya bahwa kalau anak teman-teman punya anak yang usia sekolah, itu Sistans bagus banget diminum karena akan meningkatkan daya ingat anak belajar, anak ujian, itu akan sangat membantu. Jadi mulai umur berapa Rizda bisa dikasih Sistans? SD kelas 5, SD kelas 6 itu udah bisa dikasih Sistans ya kan. Kalau misalkan kelas 5 kayaknya belum terlalu untuk butuh ujian ya. Kelas 6 kasih aja Sistans. Itu benar-benar signifikan banget untuk konsentrasi dia, nggak gampang ngantuk juga waktu ujian, waktu belajar. Itu ngaruh banget tuh Sistans tuh. Oke, thank you Rizda, luar biasa informasi yang kamu kasih. Masih ada waktu 1 menit Rizda, boleh kasih pesan-pesan supaya ibu tuh mantep gitu kasih Nutrilite. Ya tetap ya, Nutrilite itu luar biasa, suplemen luar biasa. Tapi pola makan, gaya hidup tetap juga harus sehat. Nah beruntungnya kita punya Nutrilite ya kan, yang bikin kita nggak perlu terlalu khawatir
tentang gizi anak kita. Jadi nggak usah khawatir kelebihan Nutrilite, lebih baik kita kelebihan juga tubuh bisa ngeluarin dibandingkan kita kekurangan. Sayang kita kelewatan masa emas mereka gitu, ibu-ibu semuanya. Oke, terima kasih banyak Dokter Rizda sudah berbagi sama kita semua, dan saya percaya ini pasti akan membantu teman-teman semua untuk bisa membantu tumbuh kembang anak yang luar biasa. Thank you, terima kasih, bye. Sama-sama semuanya, bye-bye. Thank you.